saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara, menyenangkan untuk kembali ke kota Semarang. Boleh melihat saudara diberkati berlimpah-limpah. Saya tiba di Semarang kemarin hari Sabtu siang menuju sore dan saya tahu bahwa sudah terdengar begitu luar biasa bagaimana Tuhan berkarya di kota Semarang, terutama bagi hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, nama saya Aruna Wirjolukito. Kalau lihat nama Wirjolukito sudah pasti orang sorga lahir Jawa. Anda orang Jawa semua ya? Orang sorga juga? KTP saya Jawa Barat, KTP Anda adalah Jawa Tengah. Tapi kita kelak akan pulang sama-sama ke rumah Bapa di sorga. Saya percaya kita siap untuk firman Tuhan. Dan biar firman yang berkuasa mengubah hidup kita, kebenaran itu akan masuk dalam kehidupan kita. Amin. Saudara saya Tuhan. Kita tahu bahwa dalam dunia ini ada banyak kultur dan budaya. Ada budaya yang panjang, ada budaya yang baru, ada yang sudah lama, ada budaya tua, ada budaya muda. Sebuah contoh, budaya tua. China, tua sekali budayanya. Amerika Latin, tua. Timur Tengah, Irak, Iran, Mesir, Babilonia zaman dulu, itu budayanya tua. Mana lagi? India, Pakistan, Bangladesh, tua budayanya. Tapi saya tahu bahwa Indonesia belum tua budayanya. Kita baru bangun Borobudur abad 8. Padahal bait suci kedua dihancurkan abad pertama. Jadi Indonesia sebetulnya belum tua budayanya. Beda sama mereka. Nah pertanyaan adalah, sebetulnya yang membuat sebuah budaya itu bisa panjang atau pendek itu apa syaratnya? Kenapa ada sebuah nilai-nilai rumah tangga yang diwariskan panjang, ada yang pendek? Kenapa ada budaya yang bisa berabad-abad, ada budaya yang hanya sebentar sudah mati? Contoh, Eropa budayanya belum tua sebetulnya. Tapi kenapa budaya itu bisa menyebar ke muka bumi? Budaya tua itu Israel, tua itu budayanya. Jadi dari awal kita tahu bahwa Alkitab mencatat dengan jelas sekali. Sebetulnya kenapa budaya bisa tua, bisa panjang, bisa pendek adalah tergantung dari rakyatnya. Kalau rakyat itu suka untuk mencatat dan menulis, maka budayanya akan panjang. Nah, dari 62 negara di Asia, ternyata minat baca orang Indonesia nomor 61. Nah ini, 62 negara di Indonesia minat bacanya nomor 61. Jadi konon cuma ada 1 dari 1000 orang yang suka baca di Indonesia. Saya percaya di sini suka baca Alkitab semuanya. Nah ini jadi yang 1 dari 1000 itu kumpulnya di Semarang. Nah itu dia. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Orang Yahudi suka mencatat. Dan mereka suka mencatat sekali yang namanya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Israel. Sebuah contoh. Orang Israel tidak boleh punya seorang raja. Permintaan kepada Saul menjadi raja adalah sebuah permintaan yang salah di mata Tuhan. Orang Israel hanya boleh punya hakim. Hakim itu apa sih? Pengantara antara Tuhan dan umat. Makanya sampai hari ini walaupun Israel itu punya presiden, tapi pemegang kekuasaan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah seorang hakim, gembala yang membawa orang Israel untuk dekat sama arah Tuhan. Zaman dulu sampai sekarang kita tahu hakim-hakim semuanya ada namanya masing-masing. Bapak Ibu saya sudah baca firman belum? Udah baca firman belum? Belum, udah buka Alkitab? Belum, khotbah belum dimulai. Alkitab akan dibaca itulah khotbah dimulai. Santai dulu Bapak Ibu, kita belum sempat ketemu di waktu yang lalu. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya berbahasa Jawa dengan lancar, mendengar maupun berkata-kata. Jadi kalau Anda ngerasani saya, kayak siapa tuh pendeta ini siapa tuh ya? Saya beritahu saya tahu ucapan Anda. Dan mengata-ngatai pendeta itu resikonya tidak pengangkatan Bapak Ibu. Oke, ulang lagi. Sebuah contoh orang Israel, Moshe adalah seorang yang bukan gembala. Moshe adalah seorang deliverer, pembebas. Itu sebabnya kenapa semua nabi-nabi di Alkitab kalau digabungkan pelayanannya, digabungkan 1, 2, 3, semua digabung, itu semuanya terangkum kuat dalam diri Tuhan Yesus. Yosua bukan gembala, bukan hakim panggilannya. Dia seorang panglima perang. Musa seorang pembebas karena membawa umat Israel keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian diteruskan oleh Yosua. Yosua adalah seorang dari panglima perang.
Tapi hakim itu dipilih pada saat Israel masuk tanah perjanjian. Dan orang Yahudi mencatat daftar nama hakim Israel, gembala Israel dari nomor 1 sampai yang sekarang detail, lengkap semuanya. Kita bacakan satu persatu, Bapak Ibu gak usah tulis, gak keluar di ujian. Nomor 1, hakim pertama adalah Otniel, mantu sekaligus ponakan dari Kaleb. Siapa Kaleb? 1 dari 12 pengintai ke tanah perjanjian. Masih ingat itu semua Bapak Ibu? Siapa nama Kaleb di sini? Tidak ada, Kaleb artinya anjing. Ya memang begitu mau gimana? Kaleb artinya adalah anjing. Tapi enggak apa-apa, yang penting sama Tuhan dipakai. Amin. Gak ada yang amin, diam semua. Hati-hati memilih nama. Saran saya kalau Anda sedang hamil atau mau punya anak, cari nama, hubungi Pak Victor gembala Anda. Karena kalau salah pilih nama, repot semuanya. Nomor 1 adalah Otniel. Nomor 2, Ehud. Ehud ini orang kidal. Zaman dulu orang Israel menganggap orang kidal itu cacat. Tapi sekarang tidak. Tapi saya mau beritahu, Tuhan bisa pakai orang cacat. Amin. Orang cacat yang sukses ada? Ada. Orang bodoh bisa sukses? Bisa. Orang miskin sukses ada? Ada. Orang jelek sukses? Ada, banyak banget itu. Yang tidak pernah ada adalah orang males. Ulang. Orang cacat sukses ada? Orang bodoh sukses? Orang miskin sukses? Orang jelek sukses? Paling banyak. Orang males sukses tidak pernah ada. Jadi kalau Anda mau miskin gampang. Jadilah males, nikah sama yang males, males kuadrat. 2, Ehud, dipakai Tuhan luar biasa. 3, Samgar, bukan Samcan, Samgar. 4, Deborah. 5, Gideon. Tola, Yair, Jefta. 9, Ebsan. Ebsan itu adalah Boas, suaminya Rut. 9. 10, Elon. Berikutnya Abdon. Berikutnya adalah Simson. 12 itu Simson. Yang rambutnya kepang 7 panjang, ceking kurus, anak SMA kelas 2. Pak, Simson tuh gede Pak, itu Simson Betawi. Pemerannya almarhum Benyamin Sueb, Anda bisa nonton di YouTube nanti. Nomor berapa tadi? 12. 13, Imam Eli, dari masa hakim berubah jabatan menjadi imam. Eli punya 2 jabatan, pertama imam, kedua adalah hakim. Eli. Berikutnya 14 adalah Samuel. Samuel punya 3 jabatan. 1 nabi, 2 hakim, 3 imam. Makanya ikut Tuhan sungguh-sungguh, nanti kau dipromosi sama Tuhan. Nggak ada yang amin. Ini sopo toh pendeta nih, orang Jakarta, sudah gitu saja. Berapa tadi? 14? Samuel selesai, penggantinya Saul. Nomor 15. Saya percaya Anda hafal nomor 16. 16, Daud bin Isai. Itu adalah Raja Israel, pemazmur yang sangat disukai. Nomor 16. 17, Salomo. 18, Rehabeam. 19, Abiam. Berikutnya Asa. Berikutnya putus asa. Pusing. Gak keluar di ujian Bapak Ibu. Terus Israel pembuangan, hancur semua. Muncullah kemudian nomor 31, Herodes. 32, Archelaus. 33, Herodes Agripa pertama. 34, Herodes Agripa kedua. 35, Simon Barkoba. Setelah itu mereka mengalami kehancuran total, dibuang ke bangsa-bangsa. Nomor berapa tadi? 35 selesai. Itu daftar hakim Israel semuanya ada. Gembala Israel. Masa kemerdekaan Israel muncul 1947-48. Muncul nomor 36, David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama. 37, Moshe Sharet. 38, balik David Ben Gurion. Terus. Sekarang hakim dan gembala berikutnya nomor 56, 57, 58, 59. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. 1-59 itulah daftar hakim dan gembala Israel. Mereka rinci catatannya, mereka hafal satu persatu.
Beda sama kita, saya jamin dengan cepat kita akan sebutkan 7 presiden Indonesia. 2, 3, 1, 2, 3, 4, Gus Dur, 5, Bu Mega, nah. Mereka sampai 59 hafal, kita tuh. Berikutnya, wakil presiden pertama, Muhammad Hatta, 2. Pokoknya Pak JK terus Pak Maruf Amin. Iya toh? Enggak hafal. Dari sini semua kita tahu. Waktu saya membaca daftar yang ada di kitab Torah, yaitu kitab kita ini, PL, dan daftar tulisan orang Israel. Saya bandingkan daftar catatan orang Israel sama catatan dari kitab suci. Saya kaget bukan alang kepalang. Onde mande. Ternyata selisih 3 orang. Kalau kitab suci mereka sudah sampai nomor 15, catatan Israel baru 12. Kalau catatan dari Alkitab sudah sampai nomor yang ke-10, catatan Israel baru 7. Kalau mereka sudah sampai nomor 18, catatan Israel baru 15. Saya cari di Alkitab, ternyata ada 3 orang di Alkitab kita, PL, yang namanya ada, pengurapannya ada, panggilan Tuhan ada, nubuatannya ada, peperangannya ada, kehebatannya ada, kepahlawanannya muncul, tetapi tidak pernah tercatat sebagai hakim Israel. Namanya dicoret dari daftar hakim-hakim gembala Israel. 3 orang ini yang saya mau cerita pagi hari ini. Saya berdoa supaya kita belajar dari 3 orang ini. Sehingga jangan sampai kita melakukan apa yang mereka buat. Nanti jangan-jangan tercoretlah nama kita. Saya berdoa kita belajar hari ini. Amin. Khotbahnya dimulai sekarang. Hakim-hakim 4 ayat pertama. Nah ini pertama ini, yang catat khotbah anak SMA. Dia sudah tulis dulu dari tadi tulis, terus begitu halamannya habis, khotbah dimulai. Lah ini piye toh? Kita buka firman Tuhan yuk sama-sama. Hakim-hakim yang keempat. Ayat pertama. Pasti akan keluar di belakang. Kita akan lihat. Hakim-hakim yang keempat ayat yang pertama. Firman Tuhan. Bagus sekali. Judulnya adalah Deborah dan Barak. Bapak Ibu kalau boleh lihat depannya ada. Laga-laga buka ketemu juga enggak kan? Ini loh. Wis ketemu kowe. Durung, lah kowe, lah durung, ini ada. Anda pasti mau buka handphone toh. Laga-laga mau buka WA saja Bapak Ibu ngaku saja. Di ibadah WA bisa libur dulu. Jangan suka-suka buka WA lagi ibadah Bapak Ibu. Karena itu bahaya sekali. Buka enggak ya? Buka enggak ya? Nek dibuka ada malaikat di sebelah takut ditempeleng. Enggak dibuka hal penting itu. Buka enggak ya? Ceklek dibuka. Waduh isinya adalah WA dari mantan pacar. SMA. Shalom Dek, Koko pagi ini pas ada di Semarang. Apakah nanti siang boleh makan siang bersama? Bukan apa-apa Dek, hanya ingat memori masa lalu. Tolong kasih kabar ya Dek, TX GBU. Itu pendeta khotbah, keringat turun tuh. Pendeta khotbah apa? Bodoh amat semuanya. Hati-hati. Hakim 4 ayat pertama, 2, 3. Setelah Ehud mati. Alkitab suka dengan kata-kata seperti ini. Setelah matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan menemukan Daud. Setelah Musa mati, Tuhan angkat Yosua. Selalu setelah generasi satu berakhir, Tuhan munculkan generasi berikutnya. Kita tahu bahwa kegerakan Tuhan bicara soal estafet. Alkitab berkata setelah Hakim Ehud meninggal, apa? Orang Israel melakukan apa? Bapak Ibu, orang berbuat jahat itu bukan hanya karena ada kesempatan, kata Bang Nabi. Orang berbuat jahat karena tidak punya visi pemimpin. Pada saat Ehud sudah mati, seorang hakim itu mati, tidak ada visi, menjadi jahatlah rakyat Israel.
Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang mungkin pernah mengalami ketinggalan pesawat atau diburu-buru ketinggalan kereta api. Pernah? Pernah. Saya beberapa waktu ini sudah mengalami hampir 3 kali karena padat sekali waktunya. Pergilah Anda dalam kondisi sudah mau terlambat, pesawat sudah boarding, Anda belum nyampe. Begitu Anda nyampe, saya yakin sekali Anda sampai di bandara, kalau di Semarang bandara dekat sekali. Di Jakarta jalan kaki dari ujung sampai gate terakhir bisa 30 menit. Itu begitu Anda sudah telat, lihat orang telat. Kelihatan kalau Anda di bandara orang telat. Begitu turun dia bawa pemeriksaan selesai, dia pegang koper dia begini. Mau sebelahnya cantik kek, jelek, ganteng, mau ada masalah, dia tidak peduli, yang penting nyampe. Tipe orang fokus. Orang punya visi, itu cepet. Jadi kalau ke bandara Anda lihat orang lagi begitu, Anda tahu visi cuma satu, jangan sampai tiket hangus. Gitu. Tapi kalau Anda ke terminal atau ke bandara, ada orang begini. Ada 2 kemungkinan. Orang kampung masuk kota, nomor 2 maling. Lihat ya. Kenapa orang disebut jahat? Enggak ada visi. Mau nikah, enggak ada visi. Kerja, enggak ada visi. Akibatnya apa? Dia sering lihat kiri kanan. Lihat rumput tetangga. Saya beritahu, rumput tetangga pasti lebih hijau. Plastik. Atau Anda kebanyakan lihat rumput tetangga, lupa siram rumput sendiri. Rumputmu kuning, tetangga hijau. Nomor 1. Orang Israel bikin apa yang jahat di mata Tuhan, ayat 2. Lalu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan siapa? Yabin, kata bersama saya, Yabin. Yabin artinya human intellectual. Human intellectual, kepintaran manusia. Orang tuh kalau sudah jauh dari Tuhan, nomor 1 logika pasti main. Pasti main. Pasti main. Pak, terus gimana Pak? Saya jangan pakai logika lagi. Saya punya seorang teman di Jakarta bilang gini sama saya. Pak Pendeta, saya ini seorang pengusaha. Dulu saya nggak takut Tuhan. Saya pakai otak saya nggak pakai iman, saya nggak pakai Tuhan, saya pakai otak saya. Sejak bertobat ikut Yesus, saya nggak pakai otak lagi. Serem saya sama orang seperti ini. Yabin adalah human intelektual, intelektual manusia. Raja Kanaan yang memerintah di Hazor, panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Haroset Hagoyim artinya adalah the stronghold of Gentiles, kubu pertahanan musuh. Apa kubu pertahanan musuh orang-orang yang fasik di luar sana? Mereka pakai logika Saya sering ketemu orang seperti ini. Kalau ketemu sama saya ngomongnya begini, Pak Pendeta saya mau tanya, kalau begini, itu kira-kira bagaimana? Kalau ya, mana ayatnya? Kalau tidak ada, mana ayatnya? Bapak Ibu, Anda harus mengerti, saya ini hamba Tuhan yang alkitabiah, bukan ayatiah. 2, 3, ayat 3, sama-sama dibaca, 2, 3. Sebab 900 kereta besi, 1 kereta isi 3 orang, ada 2.700 kereta besi dengan orangnya. Belum yang berjalan kaki, ini banyak sekali, sama-sama teruskan, 20 tahun. Orang begitu nggak punya visi, mulai mikir, begitu mikir mulai goyang. Ditindas selama 20, jika Anda khilaf, Anda kepleset, berdosa, saya bisa ngerti. Manusia itu lemah. Kalau Anda berdosa 3 hari, saya masih bisa ngerti. Seminggu masih ngerti, tapi kalau 20 tahun, itu bukan dosa, doyan. Ada nih. Pak Pendeta. Nah, ini bukan Semarang mah top Markosip, Mantat, Surantap. Ini Jakarta. Nah minggu depan saya Jakarta, saya bilang, Jakarta nggak ada, Semarang ini. Bolak-balik saja. Gitu ya. Bolak-balik itu biasa. Pak Pendeta, suami saya kabur Pak. Oh ibu, ya kenapa? Sama teman baik saya di gereja Pak, satu komsel Pak. Oh, aduh ibu yang kuat ya. Ibu yang tabah bahwa semua yang terjadi nggak mungkin lepas dari kendali Tuhan. Iya Pak Pendeta doakan saya Pak. Iya Ibu kalau boleh tanya mohon maaf.
Ini kapan kejadiannya suami ibu kabur sama teman ibu ini? 34 tahun yang lalu. Gak move on ya orang. Gini, kalau 3 minggu kita masih ngerti, 34 tahun yang lalu masih nangis loh. 20 tahun ditindas. Ngecek tuh gampang Bapak Ibu. Kalau Anda punya masalah, oke, saya mau tanya, masalahmu apa? L4, lu lagi. Masalah keuangan 20 tahun. Saya beritahu, jangan-jangan itu bukan ujian. Itu doyan tadi itu loh. 20 tahun berdosa di tempat yang sama. Kelihatan ada yang salah di situ, ada yang salah. Jadi ngecek itu gampang saja. Kalau sampai sudah berulang kali terjadi nggak kelar-kelar, kelihatannya adalah tertindas. Ayat keempat sama-sama 2-3. Pada waktu itu, seorang nabi istri memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kalau saya boleh tanya siapa bernama Deborah di sini? Deborah ada? Oh, oke. Deborah itu artinya lebah madu. Kasih nama anak perempuan Anda Deborah. Kalau dia percaya Yesus, takut Tuhan, dia manis seperti madu. Tapi kalau nggak takut Tuhan, dia seperti lebah. Cekit. Suaminya dientup. Anda tahu? Lebah setelah menyengat pasti mati. Kasih nama Deborah, panggilannya Dora. Suka mengeksploitasi. Namanya Dora di Explorer. Ini Deborah ini perempuan. Alkitab itu garis laki-laki. Saya enggak merendahkan wanita ya, tapi Anda harus mengerti. Alkitab menggunakan garis patriah laki-laki. Sebuah contoh. Pak Pendeta, itu kan di dunia cuma ada 4. Adam, Hawa, Kain sama Habil. Habil meninggal, tinggal Adam, Hawa sama Kain. Terus Kain kawin sama siapa? Begini Bapak Ibu, Adam tuh punya anak gak cuma yang namanya Kain sama Habil. Dia punya anak perempuan-perempuan. Nah Kain menikah sama salah satunya. Bahasa Inggris lebih jelas. Cain's news wants of the Adam's offspring. Kain menikahi salah satu keturunan Adam. Gak muncul namanya. Iya, Alkitab hanya memunculkan perempuan kalau itu punya sebuah makna. Jika tidak dapat. Tuhan Yesus punya adik tiri? Punya. Laki-laki 4. Yang perempuan ada. Mungkin juga 4. Saudara Tuhan, jadi Deborah tahu sebagai seorang hakim, perempuan, dia gak boleh lama-lama. Dia hanya sebentar saja. Dia hanya pelaksana tugas sebentar saja. Pertanyaannya kenapa Deborah jadi nabi? Kita baca ayat 4. Alasan kenapa Deborah perempuan bisa jadi nabi, ayat 4. 2-3. Alasan dia menjadi hakim adalah berikutnya, istri. Alasan kenapa Deborah menjadi hakim karena dia istri Lapidot. Apa arti Lapidot? Lapidot artinya lampu sentir, lampu teplok. Ini suami tipe Lapidot. Kicep. Lampu sentir. Papi gak kerja. Ngombe kopi sik ta, tik seruput. Cepetan sudah siang, cepetan pergi kerja sana lo. Nanti telah perkutute piye, kluduk. Laki seperti ini, Lapidot. Pantesan istrinya jadi nabi ya. Semarang, boten wonten. Sing katahe Jakarta Bapak Ibu. Terjemahkan sendiri yang nonton boleh tersiksa dengan ini. Saudara Tuhan teruskan. 2-3. Ayat 5. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Sama-sama dibaca 2-3. Antara di pegunungan dan Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Bapak Ibu. Lokasi Anda dan saya duduk menentukan berkat kita. Saya ulang. Oh kalau duduk depan lebih banyak berkat. Enggak, duduk depan kena ludah pendeta ini loh. Lokasi menentukan berkat kita. Kalau Anda mau diberkati, lihat firman Tuhan. Semua nama di Alkitab, semua gunung, nama lembah, nama danau, nama bukit, nama tanjung, nama teluk, nama laut, nama kota, nama desa, nama kampung, nama orang, angka di Alkitab, semua ada artinya. Yang namanya Rama dan Bethel. Rama, Ramoth artinya adalah high, tinggi.
Anda kalau melihat di sebelah sana, Ramamim, higher than ever. Higher, higher, and higher. Ramamim. Kok diam semua lu? Ngomong apa tuh iki? Oh, ya. Kata bersama saya, Rama. Jangan Romo, Rama, Romo beda. Ram artinya tinggi. Battle artinya adalah rumah Allah. Duduk itu di tempat yang tinggi alias menara doa dan rumah Allah. Baru kau diberkati. Pak, lo kalau sang pendari ke gereja Pak, menara doa sama gereja, kapan kerja Pak? Gini. Bapak Ibu pernah naik taksi toh? Ini bukan yang online ya, taksi yang biasa. Pagi Bapak, Pak, langsung Bandara Ahmad Yani, saya sudah terlambat, secepat mungkin, bisa? Oh bisa Bapak, cepat ya Pak? Iya Bapak, saya nyalakan dulu Pak, ceklek. Ambil nunggu taksi nih. Bapak orang Semarang. Ah, saya orang Bandung Bapak, bukan orang Semarang. Sudah lama di Semarang? Ah, belum Bapak, baru kira-kira 6 bulan saja Pak di sini teh. Bapak sudah hafal kota Semarang? Ya, belajarlah Bapak ya. Bapak tiap hari narik taksi? Ya ada Pak, sehari 2 hari teh libur biasanya. Keluar dari pagi sampai malam gitu tiap hari? Ya saya teh biasa keluar jam 5 Bapak, kalau malam teh jam 10 sudah pulang, tapi kalau misalnya belum ada penumpang teh sepi ya jam 11 gitu Pak. Gak capek tiap hari bawa taksi? Lihat jawabannya. Gak capek tiap hari bawa taksi? Lihat jawabannya. Ah Bapak, kan kerja teh ibadah. Pernah dengar? Kerjakan ibadah, pernah dengar ya? Yang seberang ngomong gitu. Bagi mereka kerja itu ibadah, tolong mengerti, dia tahu bahasa Ibrani. Kata ibadah diambil dari kata bahasa Timur Tengah Ibrani abodah. Kata abodah adalah akar kata dari ibadah. Itu artinya adalah kerja. Jadi mereka tidak membedakan antara kerja sama ibadah. Bapak Ibu, kita kerja dan ibadah itu sama. Jangan punya 2 standar, kalau minggu, waduh. Malaikat langsung ngeri semuanya. Senin sampai Sabtu kita punya standar berbeda, tidak bisa. Orang Yahudi, mesbah makan sama mesbah persembahan sama. Makanya kalau di persembahan tidak ada babi, di meja makan gak boleh ada babi. Orang Yahudi itu menyamakan antara mesbah menyembah Tuhan dan mesbah di rumah tangga. Sama-sama mesbah. Saya berdoa, mesbah doa Anda sama meja kantor Anda sama. Karena disitulah Anda juga berdoa. Kalau di mesbah doa kita nggak ada pencurian uang korupsi, berarti di meja kerja kita tidak ada penipuan. Karena kita hidup dengan satu standar Tuhan. Sepi, pulang, balik ya sepi ya. Pendetanya sensitif. Orang dijawab mutung. Dasar mutungan. 3 kali Anda bicara nggak pengangkatan Bapak Ibu. Bisa nangkap ya? Kita membedakan. Mesbah kerja kita itu ya adalah meja kerja dan mesbah persembahan sama. Saya dulu bukan seorang hamba Tuhan, saya seorang businessman. Saya profesional sebetulnya. Dan seringkali bikin perjanjian investasi. Saya kalau ketemu sama orang, apalagi ngaku Kristen, kalau bikin perjanjian, saya punya kebiasaan yang saya tidak pernah tidak lakukan, selalu lakukan adalah calon partner saya itu saya bawa ke gereja. Saya hari ini gak bawa istri, masih Jakarta karena ada urusan dengan anak saya. Dulu waktu saya ketemu sama perempuan cantik yang istri saya itu, sebelum nikah saya bawa ke gereja. Saya antar karena dia bukan gak satu gereja dengan saya. Saya bawa ke gereja, saya bilang sama dia, sayang duduk sini ya. Saya ada acara sebentar, kamu nanti nyembah dulu, saya ada meeting di atas sebentar. Oh iya, kamu nyembah aja ya, ikut ibadah. Oh ya baik. Dia duduk, saya ke belakang, naik ke atas ke bagian multimedia yang ada kacanya itu loh. Saya begini. Saya lihat pas penyembahan. Kalau pas penyembahan saya lihatin dia begini. Dia bukan gereja yang sama dengan saya. Dia di gereja yang angkat tangan tuh gak dipelajari. Pas penyembahan naik, dia begini. Saya tahu, langsung saya nikahi itu. Tapi kalau pas penyembah dia gini, kayak gogon.
Selesai. Bapak Ibu, calon partner saya bawa ke gereja. Saya mau lihat, kalau di gereja dia tidur, waduh. Di tempat yang Tuhan hadir saja dia berani tidur, saya beritahu, uang Anda pasti habis. Kalau di tempat di rumah Tuhan yang paling kudus saja dia berani ngambil uang Tuhan, saya beritahu, uang Anda halal buat dia. Karena tidak pernah ada kejahatan yang lebih berat, lebih bahaya daripada kejahatan atas nama agama. Hati-hati. Makanya hati-hati. Anda tahu beda orang tidur sama orang ngerti? Orang kalau ngerti di gereja sama-sama merem. Yang tidur merem, yang ngerti merem, sama-sama merem. Tapi kalau ngerti begini, mukanya keras. Turun cepat, naik cepat. Tidur beda, muka sejahtera. Turun pelan, naik cepat. Kalau ada sebelah Anda, dorong aja. Bilang, sudah akhir zaman masih begini. Bilang, Tuhan datang. Wah, langsung bangun tuh. Ada orang ngomong sama saya, Pak, kenapa Tuhan tuh jahat? Orang Amalek digenosida, dibunuh semuanya. Saya bilang bukan jahat, Anda tahu. Orang Amalek itu kalau dia persembahan depan dewa, supaya dewa senang, apa yang dia buat? Laki perempuan tawanan dicincang hidup-hidup. Perempuan mengandung dibelah, diambil bayinya, dibecek. Bayi hidup-hidup diiris-iris. Saya mau tanya, kalau depan dewa saja yang katanya kudus kelakuannya kayak begitu, saya mau tanya, kalau dia perang, diapakan tuh musuhnya? Ada orang berani tidur di gereja, saya jamin, lagi kerja pasti bolos. Pasti. Oh di gereja aja dia main game kok. Enggak di sini, Jakarta. Sampai sini terus. Next, teruskan. Jadi Ramadan, Bet, di pegunungan apa? Efraim, kata bersama saya, Efraim. Efraim artinya berbuah ganda. Mau berbuah ganda? Menara doa dan rumah Tuhan. Ia menyuruh memanggil, ayat 6. Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali. Dan berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali, badi Sebulan bersama dengan engkau. Aku geran Sisera panglima tentara Yabin dengan keretanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi dia panggil, dia tahu dia perempuan, gak mungkin lama-lama jadi hakim, dia harus tunjuk seorang laki-laki. Dan dia ketemu seorang laki-laki pada ayat yang ke-6. Namanya adalah Barak, Berakah, Birkah, Barokah artinya adalah berkat. Abinoam, Allah papahku terpuji, Naftali menang. Kedesh, kudus, mantep banget. Barak, berkat Bapa terpuji dari kota Kudus, provinsi Naftali. Wah, orang Jawa Tengah memang paling kudus di muka bumi. Ada kota Kudus ya? Ini anak dari penampilan namanya berkat dari papahnya bernama Bapa terpuji dari kota Kudus, provinsi kemenangan. Naftali kemenangan. Wow, ini orang, waduh, bibit bebet bobotnya mantep. Dipilih sama Tuhan, dikasih nubuatan. Kita lihat jawabannya, ayat yang ke-8. Sama-sama 2-3. Jika Barak diurapi sama Tuhan untuk dia bisa melawan human intelektual. Tetapi waktu dia melawan musuhnya, dia poco-poco. Maju mundur, poco-poco. Ikut Tuhan poco-poco seperti ini. Kadang maju, kadang mundur. Paling kacau ikut goyang mau mere. Putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Gubrak jatuh. Sampai sini bisa? Bapak Ibu, dengar kisah ini. Barak itu mau melawan intelektual manusia, lah kok malah dia
kepengaruh tertular. Sering mendengar enggak? Duta anti narkoba ikut narkoba. Pernah dengar? Pernah enggak ada ngalami begini? Makanya lu tuh hidup tuh nyolong tiap hari lu, dosa lu. Bentar lagi bulan depan yang nyolong yang ngomong. Pernah ngalami? Pernah dengar ya begini? Saya beritahu Bapak Ibu, hati-hati sama ini. Dengar kisah ini. Seorang pria, mantan pelayan Tuhan, sakit, cerai, bubar rumah tangganya, hancur pelayannya, sakit. Air mata bercucuran. Dia bertanya, Pak Pendeta, masih bisakah Tuhan mengampuni saya? Sebelum Anda tahu kisah ini, kita mundur 20 tahun sebelumnya. Oke, ini kayak film. Ada seorang pria gagah, luar biasa, dia punya istri, anak 2 laki perempuan, kaya raya luar biasa, dia seorang pelayan Tuhan, dia donatur besar gereja, dia punya bisnis ada di dalam negeri, di luar negeri, anaknya 2 di luar negeri semua. Dia sangat baik, dia sering berdoa menyembah Tuhan, dia ikut PD, dia sumbang gereja, apapun gereja bangun, dia dekat sama gembalanya, dia dukung semuanya. Dalam kondisi yang makmur dan baik-baik saja, tiba-tiba ada ekonomi krisis. Krisis ekonomi terjadi. Waktu krisis, dia bertahan, dia berdoa nyembah Tuhan, dan dia bertahan. Tapi kita tahu bahwa krisis ekonomi adalah siklus. Waktu dihantam demi hantam, dia bertahan, dia goyang, dia nggak mau PHK. Dia sayang sama karyawannya, ini orang Kristen sejati. Apa yang dia buat, dia bertahan, dia ikut puasa, dia ikut menara doa. Tapi kita harus tahu, krisis adalah siklus. Dihantam, dia mulai pusing. Lalu mulailah satu persatu lini produksi yang tidak menguntungkan, tutup. Tutup dan tutup, dihantam terus tutup. Dia berdoa bertahan, dihantam terus lama-lama dia lepaskan. Temannya berkata, pinjem bank aja. Selama ini dia gak pernah pinjem bank. Nanti gimana? Sudah pinjem bank, kalau kamu dapat uang bisa naik lagi. Dia pinjam uang bank, dia kasih gada, kolateralkan, agunkan aset-asetnya. Dia dapat uang, dia naik ke atas, tapi krisis itu siklus. Dihantam, dia gak bisa kembalikan uangnya, terpaksa agunannya harus dilepas dengan harga murah. Setelah mulai turun begini, dia mulai panggil anaknya pulang dari luar negeri untuk gak sekolah lagi di luar negeri, dalam negeri saja. Rumahnya satu persatu tutup kiri kanan, dia berdoa terus, dia tutup dalam kondisi terus makin mepet. Akhirnya terpaksa mobilnya lepas, aset lepas, rumah lepas. Dalam kondisi kepepet karena ekonomi krisis, dia sudah berdoa, dia sudah menyembah Tuhan. Seperti gak ada pertolongan. Apa yang terjadi? Dalam kepepet, ada nasihat bodoh dari seorang teman. Taruh uangmu di judi aja. Nanti kalau mati gimana? Sekarang juga udah mati, udah. Untung-untungan, kalau kamu gambling menang dapat duit lumayan. Dia taruh uangnya di judi. Dia menang pertama, menang kedua, menang ketiga, dia naik ke atas, dihantam ekonomi krisis, dia jatuh. Yang keempat, dia ludes total. Dalam kondisi sudah gak ada uang, dia mulai sering judi, dia mulai sering mabuk-mabukan, dia pulang ke rumah, istrinya disangsak sama dia. Anak lakinya melihat, dia bela mamahnya, dia berkata, papa jahat. Yang laki, anaknya dihantam sama dia. Anak laki ini memegang adik perempuannya supaya jangan dihajar bapaknya. Sambil berkata, papa jahat. Nanti aku gede, aku berdoa minta Tuhan berkati aku. Kalau aku diberkati, mama tak pelihara, tak bikin senang adikku, aku yang menikahkan, aku yang menghidupi adikku. Tapi papa nanti lihat ya, kalau sudah tua, aku pelihara ala kadarnya. Entah bagaimana, anak ini doanya dijawab Tuhan. Anak ini pinter, dia sekolah dapat beasiswa. Ketemu dosennya, diajak kerja bareng dosennya, berkembang dan akhirnya dia membuatkan usaha sendiri. Dia berkembang begitu hebat, usahanya besar sekali, cinta Tuhan luar biasa, donatur gereja juga. Dan dia jawab tepat seperti yang dia katakan. Mamahnya dikasih rumah besar, jalan-jalan ke luar negeri, adiknya dipelihara sama dia, nikah pun dia membayari, semua dibayari semua. Papahnya sakit-sakitan, dia taruh di sebuah tempat ala kadarnya. Dia bisnismen besar, tapi krisis adalah siklus, goyang mulai ada. Dia bertahan, dia mulai goyang. Singkat kata goyang, dia mulai lepaskan usahanya, dia bikin efisiensi, lepaskan efisiensi, lepas efisiensi.
Dia mulai pinjam bank, dia mulai agunkan, lepas harga murah, dia kepepet. Dalam kondisi udah mulai habis-habisan, ada nasihat bodoh dari seorang teman. Taruh uangmu di judi. Dia bilang daripada aku mati sekarang, main gambling aja. Dia taruh di judi, papanya menang 3 kalah 1, dia langsung kalah. Dalam kondisi udah kalah, dia pulang, dia hajar istrinya, 2 anaknya dihajar semuanya, dia narkoba, kena penyakit, pelayanannya hancur, cerai. Dia bahkan lebih buruk dari papanya. He even worse than his father. Loh kok diam semua? Halo, 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 halo. Ini masih khotbah Bapak Ibu, halo, halo. Kasih senyum sedikit itu loh, halo. Senyum sedikit. Kok bisa ya? Aku udah pengen kayak papaku. Dia lebih parah dari papanya. Hati-hati. Saya ulang, pelan-pelan jangan sampai miss. Si A manusia melakukan tindakan B, dosa B, kelakuan B, perkara B yang menyakiti si C. C itu manusia. Si A manusia, si C manusia, si A manusia melakukan tindakan B, perkara B, dosa B yang menyakiti si C. Jika C tidak mengampuni si A, maka dosa B akan neplok, nular, contagious sama si C. Aku gak bakal kayak papi. Dia lebih parah dari papanya. Pernah dengar yang seperti ini? Saya Tuhan, dalam kondisi hancur. Sudah habis semuanya, dia datang dan berkata, Pak Pendeta, ini berapa puluh tahun kemudian nih. Bisakah Tuhan mengampuni saya? Di depan saya ada teh hangat tawar. Pak, iya Pak Pendeta. Apa yang Bapak alami hari ini adalah peristiwa yang sangat wajar. Kok bisa Pak? Ya karena Anda tidak mengampuni papa Anda. Saya ini kenal seorang perempuan. Papanya pengusaha dipikat sama seorang pelakor. Tahu pelakor ya? Oh enggak tahu semua, berarti enggak nonton sinetron toh? Ini kan orang sorga semua yang pagi ke sorga sore pulang ya toh? Oke, tahu ya? Karena dipikat pelakor diporotin habis uangnya. Sehingga papanya sakit meninggal dan anak perempuan ini enggak punya hubungan yang baik sama papa, dia kehilangan gambar papanya karena perempuan ini. Itu dia benci sama si perempuan ini, disebut nama perempuan ini bisa muntah loh anaknya. Anak ini sudah agak dewasa, saya bilang sama dia, kamu ya, kalau kamu gak ngampuni si pelakor, besar kamu jadi pelakor. Bapak jangan ngatain saya, jangan nyumpahin saya. Saya gak nyumpahin kamu, saya bicara fakta. Bisa nangkep Bapak Ibu? Anda gak harus suka sama semua orang, Anda gak harus setuju sama semua orang. Anda gak harus sepakat sama semua orang, tapi saya beritahu, Anda harus belajar mengampuni. Kita lihat ceritanya. Teruskan ayatnya, ayat ke 11. Di sini jam cepat sekali Bapak Ibu. Adapun Heber orang Keni sedang memisahkan diri dari suku Keni dari anak Hobab ipar Musa telah berpindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zanaim dekat Kadeshi. Apa yang terjadi? Jadi akhirnya mereka perang melawan Sisera. Sisera melawan Barak, Sisera kalah, tinggal sendirian, lari dikejar sama Deborah, sama Barak, sama pasukan, dia lari, dia pergi cari tempat perlindungan. Dia ingat, dia itu punya saudara seperguruan namanya Heber. Heber ini ada punya kemah di padang gurun. Jadi Sisera ingat, Heber ini kan orang Israel, orang Yahudi. Mending aku sembunyi di sana. Dia kejar pergi ke rumah Heber. Dan dia teriak begini, Heber, tak sesiung, tak sesiung. Loh, koping ho tuh. Silat tuh, jangan Marvel. Kakak perguruan, tak sesiung. Gak keluar, yang keluar istrinya namanya Yael. Ada apa Syukti? Wah. Enso, aku dikejar Enso sama Barak. Aku minta pertolongan mau ngungsi. Oh Syung tidak apa-apa, sudah masuk. Nginep sini aja, santai di sini. Santuy.
Kalau Anda nggak arti santuy, Anda terlalu tua Bapak Ibu. Silahkan tanya sama sebelah Anda, apa arti santuy? Santai, santuy. Masuk si Sera duduk situ. Enso, kamsi enso ya. Aduh. Aku lapar enso. Oh tenang, langsung dibelikan nasi liwet Semarang. Makan nasi liwet. Aku haus enso. Dikasihnya bukan minuman tapi susu. Dadih skim. Loh Pak, makan sego pitik sama yang susu enggak enak Pak. Lah kalau dia ya tidak, kalau kita iya. Dia makan. Habis makan, enso aku ngantuk Ya sudah tidur sini Siung Ti, tidur. Ya sudah tidur ya. Tidur kasih selimut, krak-krok tidur. Anda baca firman Tuhan. Yael begitu lihat Sisera tidur, dia panggil bedindanya. Dok, mriki. Oh teman apa? Ambilkan martil sama patok kemah. Asyap, dia bilang. Gak paham. Kalau nggak tahu artinya terlalu tua, udah gitu aja. Asyap. Lagi tidur, Sisera tidur, Yael ambil taruh sini. Krak! Mati. Kemuliaan peperangan bukan bagi Barak, bagi siapa? Yael. Bapak Ibu, Yael itu adalah perempuan, kasta nomor 2, orang nggak direken, nggak diperhitungkan. Saran saya satu, kalau Anda doa minta rumah, Anda doa minta jodoh, Anda doa minta motor, yang dapat adalah orang sebelah Anda dipromosikan, dijanji promosi, janjikan berkat di kantor. Yang dapat adalah orang yang Anda anggap gak direken, gak dipandang. Anda yang doa dijanjikan berkat, kok yang dapat dia orang yang gak dipandang sama Anda. Saya beritahu, koreksi diri. Saya punya salah satu cara ngecek hidup saya. Orang yang gak suka sama saya ada, yang suka ada. Gitu. Kalau saya tahu ada orang yang gak suka sama saya, tanda kutip memusuhi saya. Terus saya lihat, yang saya harap dalam hati saya, yang dapat dia, saya masuk kamar doa berlutut saya. Koreksi diri. Harusnya Barak dapat, yang dapat Yael. Kalau Anda benar berdoa mendapat sebuah janji, ternyata janjinya pindah ke tangan orang yang menurut Anda tuh orang gak diperhitungkan. Saran saya cepat-cepat koreksi diri. Sampai sini oke Bapak Ibu? Yuk saya ajar bagaimana sekarang kita sama-sama belajar mengelola pikiran. Jadi kita pakai otak gak Pak? Yuk kita lihat yuk, Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Semarang beda sama Jakarta. Jakarta itu khotbah 40 menit sudah plus nyanyi. Karena setelah itu ada ibadah lagi. Kalau di Semarang ini jam 7 ibadah, berikutnya jam 5 sore. Ngerti maksudnya toh? Ngerti toh? Mau makan siang belum waktunya toh? Ngerti toh? Orang tuh harus punya kepekaan khusus. Ngerti. Dan ini kan dari Jakarta, jauh ke sini. Ya, cuma ngomong setengah jam pulang, gak balik modal toh. Pengkhotbah 11 ayat 4, 2, 3. Menabur dan menuai adalah perkara rohani. Urusan perkara rohani jangan banyak mikir. Perkara dunia, mikirlah berkali-kali. Contoh, nikah timbang 10 kali. Pindah kerja 10 kali. Mau investasi 10 kali. Perjanjian teken 10 kali pikir. Mau punya mantu 20 kali pikir. Tapi kalau melayani Tuhan, nabur, nuai, jangan banyak mikir. Ikut Tuhan harus langsung, perkara dunia tolong dipikir baik-baik. Pak, saya mau nikah Pak sama pacar saya. Oh ya, Anda harus di tempat kami 6 bulan di pengumuman dulu, ikut bimbingan pranikah, ikut pelajaran Alkitab dulu, nanti administrasi diselesaikan administrasinya semua, saya kenalkan sama orang yang ngurus, langsung bisa menikah. Loh kok panjang sekali Pak syaratnya? Iya, karena gini, yang pakai syarat aja bisa cerai, apalagi nggak pakai syarat. Oh gitu ya Pak, iya. Bisa lebih cepat nggak Pak? Maksudnya apa bisa lebih cepat? Anu Pak, kami saling mencinta Pak. Mas, cinta urusan kalian, admin saya yang urus. Beres dah. Gereja ngurusin cinta,
Cinta urusannya mau nikah, urusan kita adalah administrasi. Urusan rohani sama kertas jangan diaduk. Rusak semuanya, rohani ya rohani, kertas ya kertas. Urusan menulis dengan cinta, gimana coba? Nangkep ya? Bapak Ibu, ruangan kita sangat terbatas sekali. Kita butuh ruangan untuk anak sekolah minggu dan anak-anak youth. Oleh karena itu kita akan membangun satu gedung baru yang cukup tidak terlalu besar tapi cukup. Oleh karena itu kita butuh dana sekitar 10 M. Mari kita berdoa Bapak Ibu, Anda tanya sama Tuhan mau nabur berapa. Nah, langsung berdoa. Dapat wangsit, 10 juta. Karena gak bawa uang, tulis di kertas, janji iman. Saya beritahu, kalau gak dilunasi minggu depan, pasti berkurang. Nyetir di rumah. Aku 10 juta, lah bosku sebelahku aja lebih kaya 10 juta. Masa aku sama-sama bosku, ntar dibilang lebay, mending 5 juta aja ya. Dari 10 turun 5, makan pagi. 5 juta dikasih, wong batu aja belum peletakan kok. Lokasi juga belum, IMB-nya belum, izin belum. Aku sumbang malah gak keluar izin, mubazir. Ngapo kasih 5, wis 2,5 sik wae. Dari 10 tinggal 2,5. Jalan sebulan, 2,5. Gini loh, accounting tuh bilang, kalau kita sudah keluarkan biaya, expenditure, pengeluaran, harus sesuai manfaat. Jadi kalau sudah tembok berdiri, mau ngecat, baru sumbang. Pasang topping, sumbang. Jadi pas pengeluaran dengan manfaat bisa matching. Matching cost against revenue, kata orang accounting. Oh Pak, mbuh lah pokoknya. Ngapa 2,5, mending bagi 5 500 dulu. Dari 10 tinggal 500. Besok berikutnya ada gempa di daerah timur. Bapak Ibu mereka butuh pakaian. Mending nyumbang mereka daripada gereja. Lama-lama 0 gerejanya. Nyumbang kalau sudah mulai mikir-mikir, yang tak pikir-pikir, wah bubar Bapak Ibu. Ikut Tuhan harus cepat. Urusan dunia timbang tim. Pertanyaan saya mudah saja. Kenapa yang menggoda Hawa itu ular bukan kelinci? Harus ada artinya, harus ada artinya, harus. Kita ini orang profetik Bapak Ibu, ada artinya. Oke. Ular dikenal sebagai reptil. Reptil adalah cold-blooded animal, binatang berdarah dingin. Binatang berdarah dingin adalah binatang yang tidak bisa lari lama, cepat di depan, pelan di belakang. Contoh, ular kalau mematok, cek 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 cek. Buaya kalau makan kijang, cek 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 cek. Makanya ular gak pernah bisa lari lama. Saya berikan tips lepas dari kejaran badak. Kalau dikejar badak begini. Karena badak gak bisa lari berputar. Kok Bapak tahu pernah pengalaman? Tidak pernah pengalaman, ini teori. Saya sama badak baik-baik saja kok. Air culanya saya minum tiap minggu. Yang penting yang ada culanya. 2, dikejar anjing, jangan lari. Anjing itu berdarah panas. Yang panas darahnya seperti kita, bisa lama larinya. Jangan ngadu sama anjing, kenapa? Dia lebih lentur. Kejar anjing, langsung jongkok. Ambil batu. Anjing takut, kita takut, sama-sama takut. Seri, draw. 3, dikejar citah, macan tutul. Saran saya, nyembah Tuhan. Mau kemana? Sungai dia bisa, pohon dia jago, lompat dia kenceng, lari lebih kenceng. Mau apa? Nyembah Tuhan, Tuhan ingat sama kita, krek, pulang. Nanti pulang tanya, mau khotbah apa? Ulo. Satu, ikut Tuhan harus cepat. Sudah bertobat Pak? Sudah. Ikut pelajaran Alkitab. Hah, pelajaran Alkitab Pak? Iya. Udah baptis belum? Baptis belum Pak. Loh, habis tobat baptis langsung. Nanti Pak tes air dulu dingin apa enggak? Brrr. Makin berlambat-lambat, raginya muncul. Ikut Tuhan lama, ragi itu muncul. Ragi dosa. Ikut Tuhan harus urusan dunia timbang 10 kali. Nikah enggak mikir. Salah, nikah tuh mikir 10 kali. Melayani gak usah mikir. Bisa nangkap Bapak Ibu? Sepi, amin cuma 1. Diberkatilah yang amin, sudah. Nomor 2,
Matius 22:37. Matius 22:37. Tunggu di depan saja Bapak Ibu. Matius 22 ayat 37. Dua, tiga. Yang dapat sudah? Matius 22 ayat 37. 2, 3. Dan dengan segenap apa? Akal budi harus mengasihi Tuhan. Keputusan apapun dasarnya harus sayang sama Tuhan. Kalau salah, enggak apa-apa, nanti Tuhan ubah jadi benar. Tapi dasarnya harus mencintai Tuhan. Bapak Ibu, ambil keputusan tuh ambil aja, salah benar tuh belakangan. Kalau salah diperbaiki, tapi jangan digantung. Enggak enak digantung, pernah digantung pantan? Nah enggak enak, udah. Yang penting dasar mencintai Tuhan. Kalau salah, tetap benar motivasinya. Yang terakhir artinya apa? Pulang. Roma 7, rumah 7, yuk pulang rumah yuk. Roma 7:25. Roma 7:25. Roma 7:25. Firman Tuhan bilang begini. Rom 7:25. 2, 3. Dengan apa? Akal budi itu melayani, artinya apa? Tunduk. Isi otak kita, satu adalah ikut Tuhan cepat, urusan dunia timbang berkali-kali. Nomor 2, pikiran akal budi harus mengasihi Tuhan. Yang ketiga, harus tunduk sama firman. Firman sudah bilang A, ya bilang A saja sudah. Kenapa? Kita sama firman lebih kuat firman Bapak Ibu, jangan dilawan firman itu. Saya berdoa, kita ngerti. Barak kehilangan. Barak namanya ada, sampai hari ini saya tahu. Nama Barak tidak pernah jadi hakim di Israel. Yang ada Deborah. Habis itu langsung Gideon. Barak gak masuk. Kasihan sekali. Saya berdoa Anda ngerti kisah ini. Amin. Kita bangkit berdiri. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Waktu kami mengangkat lagu ini Tuhan Yesus, Roh Kudus ajar kami untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Berdasar pada firman-Mu, melayani firman-Mu, mengasihi Engkau. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Dengan segenap hati, akal budi, dengan
segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta. Dengan segenap hati kami mencintaimu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hamba-Mu saya bicara, hamba terbatas, tapi Roh-Mu yang perkasa terus mencengkram setiap kami. Tuhan, Engkau sudah menetapkan setiap kami untuk masuk sebuah daftar kehidupan yang ada di sorga. Kami berdoa Tuhan, kami mengerti rencana Tuhan hari-hari ini. Berikan hikmat, pengertian, pemahaman, pengetahuan. Supaya melangkah kaki kami seperti yang Tuhan mau. Kami mengikuti langkah Tuhan dengan cepat. Urusan dunia kami akan penuh banyak pertimbangan. Tapi urusan Tuhan kami akan cepat. Kami melayani hukum Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Dan kami tahu peperang akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Terus pelihara, senantiasa jaga supaya tidak ada yang mundur, tidak ada yang gugur, tidak yang luntur. Semuanya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.